Anda butuh duit? Do it now. Sobat duit. Pernahkah Anda merasa terjebak dalam siklus keuangan yang tak kunjung membaik? Atau mungkin Anda punya impian besar, tetapi selalu ada saja yang menghalangi? Tenang, di video ini kita akan mengungkap 11 kebiasaan buruk yang diam-diam bisa menghambat kesuksesan finansial Anda. Kebiasaan yang mungkin tanpa sadar Anda lakukan setiap hari. Tapi jangan khawatir, setelah menonton video ini, Anda akan memiliki strategi jitu untuk mengubah segalanya. Siap memulai perjalanan menuju kebebasan finansial? Yuk, kita mulai. 1. Tidak sabar ingin kaya instan? Hati-hati. Pernahkah Anda menanam benih hari ini lalu berharap keesokan harinya sudah tumbuh pohon besar dengan buah yang lebat? Terdengar konyol, bukan? Tapi inilah yang sering kita lakukan dalam keuangan. Banyak orang ingin hasil instan, kaya dalam semalam tanpa melalui proses yang panjang. Lihat saja Warren Buffett, salah satu orang terkaya di dunia. Kekayaannya bukan datang dalam semalam, melainkan dari proses panjang selama puluhan tahun. Jadi, jika Anda ingin sukses secara finansial, mulailah dengan menetapkan tujuan jangka panjang dan bersabar dalam mencapainya. Ketidaksabaran seringkali mendorong orang mengambil jalan pintas yang berisiko, seperti investasi bodong atau spekulasi liar. Padahal, kekayaan sejati dibangun dari langkah kecil yang konsisten, seperti menabung rutin dan mempelajari investasi dengan cermat. Sekarang, tanyakan pada diri sendiri, apakah Anda lebih memilih keuntungan instan yang cepat hilang, atau kekayaan yang bertahan lama? 2. Berjudi, kaya dalam sekejap atau kehilangan segalanya? Banyak orang melihat judi sebagai cara cepat untuk kaya. Namun, kenyataannya, berjudi lebih mirip dengan membakar uang dibandingkan membangun kekayaan. Warren Buffett selalu menekankan pentingnya memahami peluang dan mengambil keputusan finansial yang bijak. Berjudi bukanlah investasi, melainkan spekulasi berisiko tinggi yang lebih sering merugikan daripada menguntungkan. Lebih dari itu, judi bisa menciptakan kebiasaan buruk yang sulit dihentikan, seperti ketergantungan dan keinginan untuk terus mencoba peruntungan. Hasilnya, tabungan terkuras, finansial berantakan. Daripada mengandalkan keberuntungan, lebih baik fokus pada strategi keuangan yang terukur dan berkelanjutan. Mulailah dengan investasi yang aman dan menguntungkan dalam jangka panjang. Sebelum tergoda mencoba peruntungan, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar-benar jalan menuju kekayaan, atau hanya ilusi sesaat? 3. Pola pikir yang terbatas, penghalang terbesar kesuksesan finansial. Banyak orang terjebak dalam pemikiran bahwa kemiskinan adalah takdir yang tidak bisa diubah. Akibatnya, mereka tidak berusaha memperbaiki kondisi finansial mereka. Padahal, kesuksesan finansial berawal dari pola pikir yang positif dan keyakinan bahwa kita bisa mengubah nasib sendiri. Pola pikir yang terbatas seringkali datang dari lingkungan atau pengalaman masa lalu yang kurang mendukung. Namun, kabar baiknya, Anda punya kendali penuh untuk mengubahnya. Mulailah dengan membaca buku keuangan, mengikuti seminar, atau bergabung dengan komunitas yang mendukung pertumbuhan finansial Anda. Dengan mengubah pola pikir, Anda akan mulai melihat peluang yang sebelumnya tidak terlihat dan berani mengambil langkah konkret menuju kebebasan finansial. Sekarang, tanyakan pada diri sendiri, apakah Anda siap untuk melepaskan batasan dan meraih kesuksesan yang sebenarnya? 4. Hanya mengandalkan gaji? Hati-hati, bisa terjebak. Banyak orang merasa aman hanya dengan mengandalkan gaji bulanan. Padahal, bergantung pada satu sumber pendapatan itu seperti berdiri di atas satu kaki, rentan goyah saat ada perubahan ekonomi. Coba bayangkan, jika suatu saat Anda kehilangan pekerjaan atau gaji Anda tak cukup menutup kebutuhan, apa yang terjadi? Inilah mengapa mencari sumber pendapatan tambahan itu penting. Bisa lewat investasi, bisnis sampingan, atau freelance. Yang penting, jangan hanya mengandalkan satu aliran uang. Diversifikasi pendapatan bukan hanya soal uang lebih banyak, tapi juga soal kebebasan finansial dan pengembangan diri. Misalnya, memulai bisnis sampingan bisa membuka pintu ke peluang baru dan memperluas keterampilan Anda. Jadi, mulai sekarang, jangan cuma menunggu peluang datang, cari dan ciptakan sendiri. 5. Selalu mengejar gadget terbaru? Stop boros demi gengsi.
Siapa yang tergoda beli HP baru setiap tahun? Atau selalu ingin punya gadget terbaru biar dibilang kekinian? Tenang, Anda nggak sendirian. Tapi, hati-hati, kebiasaan ini bisa bikin dompet jebol tanpa disadari. Coba pikirkan, apakah gadget yang Anda beli benar-benar meningkatkan produktivitas? Atau hanya buat gaya? Faktanya, teknologi tahun lalu seringkali masih sangat mumpuni untuk kebutuhan sehari-hari. Bahkan, banyak orang sukses lebih memilih teknologi fungsional daripada sekadar mengejar tren. Jangan terjebak dalam siklus konsumtif yang bikin keuangan bocor. Sebelum membeli sesuatu, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini kebutuhan atau hanya keinginan? Ingat, investasi terbaik bukan pada barang yang cepat usang, tapi pada hal-hal yang benar-benar meningkatkan kualitas hidup Anda. 6. Mudah menyerah? Ubah pola pikir. Sukses menanti. Kegagalan itu pahit. Tapi tahu nggak? Justru dari kegagalanlah kesuksesan lahir. Sayangnya, banyak orang lebih memilih menyerah daripada belajar dari kesalahan. Setiap orang sukses pasti pernah gagal. Yang membedakan mereka adalah ketahanan dan kemauan untuk terus mencoba. Jangan takut gagal, karena setiap kegagalan adalah pelajaran berharga. Bayangkan kalau Thomas Edison berhenti setelah gagal ratusan kali, mungkin kita nggak akan punya lampu sekarang. Mulailah dengan menetapkan tujuan yang realistis dan rayakan setiap pencapaian kecil. Dengan begitu, Anda akan membangun mental yang kuat dan siap menghadapi tantangan lebih besar. Jadi, ketika gagal, jangan tanya, "Kenapa gue gagal?" Tapi tanyakan, "Apa yang bisa gue pelajari dari ini?" Karena sukses bukan tentang seberapa sering jatuh, tapi seberapa sering Anda bangkit lagi. 7. Takut ambil risiko? Selamanya akan stagnan. Banyak orang ingin sukses, tapi takut mengambil risiko. Mau mulai usaha takut rugi, mau investasi takut kehilangan uang. Akhirnya, tetap di tempat tanpa perkembangan. Padahal, risiko adalah bagian dari hidup. Yang penting bukan menghindarinya, tapi belajar mengelolanya dengan bijak. Mulailah dari langkah kecil. Coba investasi yang lebih aman seperti reksadana atau saham blue chip. Dengan belajar dan memahami cara kerja keuangan, ketakutan Anda akan berkurang, dan keputusan pun jadi lebih matang. Jadi, sebelum menyerah pada rasa takut, tanyakan pada diri sendiri, apakah risiko ini sebanding dengan peluang yang bisa Anda dapatkan? 8. Gaya hidup konsumtif sama dengan keuangan berantakan. Siapa yang suka ikut-ikutan tren? Gadget terbaru, fashion hype, makan di tempat fancy, semuanya terlihat keren, sampai akhirnya sadar dompet kosong. Gaya hidup konsumtif adalah jebakan yang bisa bikin Anda terus-terusan kehabisan uang atau bahkan terjebak utang. Banyak orang membeli barang mewah dengan kartu kredit tanpa memikirkan cara membayarnya. Akibatnya, tekanan finansial dan stres yang gak perlu. Sebaliknya, fokuslah pada pengeluaran yang benar-benar memberi manfaat jangka panjang. Investasi dalam pendidikan, kesehatan, atau aset produktif jauh lebih berharga daripada sekadar mengikuti tren. Jadi, sebelum membeli sesuatu, tanyakan pada diri sendiri, ini kebutuhan, atau cuma keinginan sesaat? 9. Kurang jaringan? Peluang sukses bisa hilang. Percaya atau enggak, kesuksesan seringkali ditentukan oleh siapa yang Anda kenal, bukan cuma apa yang Anda tahu. Kurangnya keterampilan sosial dan jaringan bisa membatasi peluang karir dan bisnis. Misalnya, tidak punya mentor yang bisa memberikan insight berharga, atau tidak menjalin hubungan dengan orang-orang yang bisa membuka jalan bagi Anda. Bangun jaringan dengan aktif di komunitas, hadiri acara networking, atau sekadar menjaga hubungan baik dengan kolega dan teman. Semakin luas koneksi Anda, semakin besar peluang sukses yang bisa Anda raih. Jadi, coba tanyakan pada diri sendiri, apakah jaringan saya sudah cukup kuat untuk mendukung kesuksesan saya? 10. Uang bukan tujuan akhir, tapi alat menuju kehidupan yang lebih baik. Banyak orang berpikir kalau mereka punya banyak uang, hidup mereka otomatis bahagia. Tapi, apakah benar begitu? Jika hanya fokus mengejar uang tanpa memikirkan nilai tambah yang bisa Anda berikan, Anda bisa terjebak dalam siklus kerja tanpa kepuasan. Ingat, uang hanyalah alat,
bukan tujuan akhir. Alih-alih hanya mengejar angka di rekening, coba pikirkan, bagaimana Anda bisa memberikan dampak positif kepada orang lain? Bagaimana pekerjaan atau bisnis Anda bisa bermanfaat bagi banyak orang? Ketika Anda fokus pada memberikan nilai, uang akan mengikuti dengan sendirinya. Jadi, sekarang tanyakan pada diri sendiri, apakah saya hanya mengejar uang, atau juga mencari kebahagiaan dan kepuasan sejati? 11. Mengandalkan kartu kredit bisa bikin keuangan amburadul. Kartu kredit memang praktis, tapi hati-hati. Tanpa kontrol, suku bunga yang tinggi bisa menggerus keuangan Anda tanpa disadari. Banyak orang terjebak dalam kebiasaan menggunakan kartu kredit untuk membeli barang-barang yang tidak perlu, dan akhirnya terlilit hutang yang terus menumpuk. Warren Buffett selalu mengingatkan kita untuk tidak terjebak dalam pengeluaran impulsif yang mengarah pada hutang kartu kredit. Gunakan kartu kredit dengan bijak dan pastikan Anda selalu membayar tagihan tepat waktu. Jangan sampai bunga tinggi membuat Anda semakin tertekan. Ingat, mengandalkan kartu kredit bisa menciptakan siklus hutang yang sulit diputus. Jadi, sebelum Anda menggunakan kartu kredit, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar-benar kebutuhan, atau hanya keinginan semata? Kesimpulan, 11 kebiasaan buruk yang menghambat kesuksesan finansial. Nah, itulah dia 11 kebiasaan buruk yang bisa menghambat kesuksesan finansial Anda. Ingat, kesuksesan itu bukan hasil instan, melainkan proses panjang yang butuh kesabaran dan konsistensi. Mulailah dengan menghindari kebiasaan-kebiasaan ini, dan fokus pada langkah kecil yang bisa membawa Anda menuju kebebasan finansial. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke channel kami supaya Anda tidak ketinggalan tips-tips dan inspirasi lainnya tentang keuangan dan kesuksesan. Sampai jumpa di video berikutnya.